Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penugasan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dengan materi agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan PNS dalam pembentukan smart governance berupa video monolog mengenai instansi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama saya Ika Putri Setiawati, penyuluh pertanian terampil dari BPP Kecamatan Ligung yang saat ini menjadi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Barat dari golongan 2 tahun 2022. Saya berasal dari angkatan 21 kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 31. Video ini berisi 1. Profil instansi BPP Kecamatan Ligung. 2. Visi, moto, dan misi instansi. 3. Struktur organisasi. 4. Tugas dan fungsi penyuluh pertanian terampil. 5. Jenis pelayanan dan standar pelayanan. 6. Keterkaitan dan tugas fungsi sebagai penyuluh pertanian. Dan yang ketujuh adalah perwujudan Smart ASN. Profil instansi. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ligung terletak di Jalan Bantarwaru, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2006, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ligung memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ligung tersebar di 19 desa, di antaranya Desa Wanasalam, Tegal Aren, Sukawera, Majasari, Ligung Lor, Ampel, Bantarwaru, Beber, Besi, Buntu, Lewiliang Baru, Cibogor, Gandawesi, Kedung Kencana, Kedung Sari, Kertasari, Kodasari, Lewong Habit, dan Ligung dengan luas hamparan 2.250 meter persegi. Visi dan misi BPP Kecamatan Ligung. BPP Ligung memiliki visi menjadikan pusat penyuluhan pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Sedangkan misi dari BPP Kecamatan Ligung yang pertama, mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Kedua, mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional. Ketiga, memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Selanjutnya, struktur organisasi BPP Kecamatan Ligung. Saat ini, BPP Kecamatan Ligung dikepalai oleh Bapak Ending Sumardi selaku Kepala Koordinator. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapak Ending Sumardi dibantu oleh POPT atau pengendali organisme pengganggu tanaman, kemudian supervisor dan mantri tani. Untuk menjalankan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ligung, BPP Kecamatan Ligung memiliki 19 desa sebaran
yang dimana setiap desa diwakili oleh satu penyuluh pertanian. Tugas dan fungsi penyuluh pertanian berdasarkan UU nomor 16 tahun 2006, penyuluh pertanian memiliki tugas yang pertama, menyusun program penyuluhan kecamatan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan. Yang keempat, menyediakan dan menyebarkan luaskan informasi teknologi kepada petani. Yang kelima, memfasilitasi peningkatan kapasitas dari kelompok tani. Dan yang keenam, melaksanakan kunjungan dan supervisi atau laku sisi. Fungsi penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Ligung. Yang pertama, penyuluh sebagai inisiator, senantiasa selalu memberikan gagasan atau ide-ide baru. Yang kedua, penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar atau kemudahan baik dalam menyuluh atau proses belajar mengajar maupun fasilitas dalam memajukan usaha taninya. Yang ketiga, penyuluh sebagai motivator, yakni senantiasa membuat petani tahu, mau, dan mampu. Yang keempat, penyuluh sebagai penghubung, baik penghubung dengan pemerintah ataupun penghubung dengan aspirasi dari petani, penghubung dengan kebijakan, penghubung dengan peneliti, dan penghubung dengan masyarakat. Yang kelima, penyuluh sebagai agen perubahan. Penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Yang keenam, penyuluh sebagai penganalisa. Penyuluh dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab yang ada di usaha tani dan di keluarga tani mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan masukan dalam membuat program penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir, penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama, dan sebagai unit produksi. Selanjutnya, standar layanan atau indikator keberhasilan dari penyuluh pertanian. Di antaranya, yang pertama, tersusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Yang kedua, tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Yang ketiga, tersedianya data peta wilayah. Yang keempat, terdiseminasinya informasi teknologi pertanian kepada kelompok tani. Yang kelima, tumbuh kembangnya kebudayaan dan kemandirian petani. Yang keenam, terwujudnya kemitraan usaha. Yang ketujuh, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi petani. Yang kedelapan, meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah terwujudnya akses petani ke berbagai sumber, baik sumber informasi teknologi, akses modal, pasar, dan pembiayaan. Berikutnya, keterkaitan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ligung. Penyuluh merupakan garda terdepan dalam pembangunan pertanian. Tugas utamanya adalah mendampingi
dan memfasilitasi petani ke berbagai sumber teknologi informasi, pasar, dan pembiayaan. Capaian yang diharapkan ialah keberhasilan dalam penerapan teknologi pertanian dengan berbagai metode yang terbukti menguntungkan. Hal ini akan mewujudkan visi BPP Kecamatan Ligung untuk mewujudkan petani yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Hal-hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas agar mencapai smart governance yaitu 1. Berintegritas tinggi dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh dengan penuh tanggung jawab, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, profesional. Disiplin hadir tepat waktu sesuai jadwal dinas, mengenakan seragam, dan atribut yang lengkap. Ketiga, hospitality, yaitu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun kepada atasan, rekan kerja, petani, dan masyarakat. Yang keempat, menguasai IT dan bahasa asing, yaitu menguasai cara penggunaan digital web seperti simultan, e-RDKK, e-alokasi, serta cyber extension sebagai media informasi penyuluhan pertanian. Yang kelima, sikap nasionalisme, ialah berpartisipasi aktif dalam kegiatan upacara bendera atau kegiatan apel bersama seluruh perangkat dan pegawai pemerintah Kecamatan Ligung. Yang keenam ialah jejaring yang luas atau networking, berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai lintas sektor untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Sekian video monolog dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.